Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Di pembelajaran 3, kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 95 sampai dengan 99. Adik-adik untuk melihat video lain, kita bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain sesuai dengan tema dan subtemanya ya. Nah, kalau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini ya. Nanti ada daftarnya seperti ini adik-adik. Misalnya nih sekarang kan kita kelas 5 ya, berarti adik-adik pilih kelas 5. Klik biru-birunya seperti ini. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 5. Ya, ada tema 1, matematika, kelas tema 3, dan yang lain. Nah, klik putar semua seperti ini, misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 2. Nah, nanti akan ada daftarnya di sebelah sini. Ini tuh dibuat mulai dari halaman awal sampai halaman akhir ya. Jadi adik-adik bisa cari dari subtemanya berapa, pembelajaran berapa, atau juga dari halaman berapa ya. Nah, kita mulai nih adik-adik. Ada Dayu dan Lani. Kata Lani, aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Kata Dayu, lalu apa pendapat mereka, Lan? Kata Lani, mereka berdua sangat setuju untuk membeli produk lokal, apapun itu, buah-buahan dan juga lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu peningkatan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Nah, kita baca teks bacaannya ya, judulnya Perkumpulan Petani Pemakai Air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Ya. Kemudian setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Nah, organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain atau kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangan organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan. Nah, dan sebagainya ya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Nah, adik-adik tadi organisasi P3A merupakan contoh pembangunan sosial budaya, ya.
Disebut sosial karena tumbuh dan berkembangnya di dalam sosial masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Nah, inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya dan yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya ya. Nah, lalu sekarang adik-adik lakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan pada bacaan di atas. Berikan penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan. Berikan contoh atau contoh ya. Sebuah contoh sudah diberikan nih. Yang pertama, organisasi F3A dibentuk oleh petani itu sendiri. Ya, lalu yang kedua, di sebelah kanan ya, para petani dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air tanpa memandang perbedaan. Lalu organisasi P3A ini menjadi wadah untuk bertemunya para petani untuk saling bertukar pendapat, ya memecahkan permasalahan ya. Hal ini berarti orang dari luar dapat memberikan masukan tanpa memandang latar belakang ya. Lalu dengan adanya P3A, diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Nah, menurut pendapat adik-adik, hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial lainnya, ya, sosial budaya lainnya? Nah, Kak Rina contohkan di sini. Jadi petani bisa mendapatkan kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Lalu masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Dan yang pasti memiliki wawasan yang lebih luas lagi karena ada banyak sekali masukan-masukan ya, informasi-informasi yang didapatkan. Nah, salah satu contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari cari tahu ya, cari tahu nih di daerah adik-adik. Nah, Karina contohkan adalah Karang Taruna ya. Nah, Karang Taruna mungkin tapi sekarang sudah agak jarang ya adik-adik ya. Nah, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan ya. Nah, kemudian manfaat dari Karang Taruna adalah mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. Nah, kemudian meningkatkan usaha ekonomi produktif, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, lalu menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik, nah buatlah cetakan tanganmu di selembar kertas, gunting dengan rapi ya, cetakan tangan yang seperti ini ya adik-adik ya. Nah, lalu tulislah keterampilan yang paling adik-adik kuasai. Ya, misalnya memasak atau menulis serta asal daerah kedua orang tua ya, didekorasi atau dihias dengan menarik. Nah, lalu tempel di selembar karton besar bersama cetakan tangan milik teman-teman kelas-kelas lainnya ya. Teman-teman sekelas maksudnya. Nah, lalu lihatlah hasilnya bersama-sama. Nah, nanti adik-adik bisa baca pertanyaan ini ya. Ada berapa orang teman yang memiliki keterampilan yang sama? Berapa yang berbeda? Terus manfaat memiliki teman dengan keterampilan yang sama apa? Memiliki teman yang berbeda keterampilan apa dan sebagainya ya. Ini hanya bisa dijawab oleh adik-adik setelah melakukan penempelan semua cetak tangan milik teman-teman di kelas ya. Nah, lalu kemudian berikutnya kita langsung ke sini ya. Nah, kita akan coba berlatih bekerja sama dalam kelompok. Kita akan membuat iklan ya. Kita bisa menggunakan peta pikiran seperti ini ya. Yang dibutuhkan apa? Yaitu yang pertama ada judul iklan, sketsa gambar ya, lalu naskah, jumlah pemerannya berapa, karakternya berikut dengan penampilan fisik serta latar belakang suku bangsanya juga. Nah, ini ya, kita akan Karina buatkan di sebelah kanan. Ya, jumlah pemerannya berapa? 4 orang. Judul iklannya keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Nah, ada naskahnya ya. Naskahnya contohnya gini.
Nanti bisa dibikin beberapa adegan karena contohkan satu adegan saja ya. Misalnya 4 orang siswa sedang berada di taman sekolah saat istirahat. Mereka sedang berbincang tentang kegiatan yang akan mereka rencanakan untuk mengisi kegiatan pentas seni. Kata siswa satu, apa rencana kalian untuk kegiatan pentas seni di sekolah minggu depan? Kata siswa dua, kalau aku sih inginnya menampilkan tarian Jawa Tengah karena aku dari Semarang. Kata siswa tiga, ya gimana dong? Aku kan dari Bandung, nggak bisa menari tari Jawa. Ya, lalu kata siswa empat, gimana dong jadinya? Sulit kayaknya menampilkan tarian dari Jawa nih. Kata siswa dua, jangan bingung, nanti aku yang mengajari kalian tari dari Jawa. Gimana? Setuju? Kata siswa satu, aku sih setuju sekali. Gimana kalau nanti latihannya jam 4 sore? Lalu kata siswa 2 dan 3 setuju secara bersamaan. Ya, nah mereka berempat membubarkan diri dan masuk kelas. Waktu berlalu sampai pada saat pulang sekolah ya. Nah, nanti bisa ditambahkan adegan lainnya. Nah, kemudian sekarang nanti adik-adik sajikan iklan layanan tersebut dalam bentuk presentasi di depan kelas ya. Jadi dialognya dipraktekkan di depan kelas. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!